Pernahkah kamu menemukan seorang kreator yang kontennya membuatmu berpikir ulang tentang hidup, politik, bahkan cara memandang dunia? Ya, dia adalah Ferry Irwandi. Seorang mantan PNS yang berani melepas zona nyaman lalu melompat ke dunia kreator hingga kini dikenal sebagai salah satu YouTuber kritis dan inspiratif di Indonesia. Ferry Irwandi lahir di Jambi pada 16 Desember 1991. Ia berasal dari keluarga sederhana Minangkabau. Ayahnya seorang dosen, sementara ibunya seorang karyawan. Sejak kecil, Ferry dikenal aktif dan kreatif. Saat SMP, ia sudah suka teater dan film, sesuatu yang kelak membentuk gaya bercerita dalam kontennya. Setelah lulus SMA, Ferry menempuh pendidikan di STAN, lalu melanjutkan studi hingga ke University of Central Queensland. Jalur pendidikannya ini membuatnya dikenal sebagai sosok cerdas dengan pemikiran yang runtut. Karir awalnya dimulai sebagai videografer PNS di Kementerian Keuangan. Sebuah pekerjaan yang terbilang aman, bergengsi, dan stabil. Namun siapa sangka, November 2022 ia justru memutuskan untuk resign. Keputusan besar itu ia ambil demi fokus menjadi konten kreator, dan keputusan itu tidak salah. YouTube channel Ferry kini punya hampir 2 juta subscriber dengan ratusan juta penonton. Apa yang membuat Ferry berbeda dari kreator lain? Kontennya. Ia tidak hanya sekadar hiburan, tapi banyak mengangkat isu penting, politik dan fenomena sosial, edukasi keuangan, filosofi hidup, khususnya stoikisme yang ia tekuni sejak 2017. Lewat cara penyampaian yang tenang, visual yang kuat, dan narasi yang dalam, Ferry berhasil mengajak penontonnya berpikir lebih kritis. Kawan-kawan semua mungkin udah tahu ya, Bapak Ibu semua. Kita tahu selama ini judi online itu dibiarkan tumbuh subur walaupun ilegal dan sangat destruktif. Ya kenapa bisa? Ya lu tanya aja pemerintah dan aparatnya lah. Ferry bukan sekedar kreator, tapi juga aktivis digital. Ia lantang mengkritik fenomena promosi judi online, fake giveaway, sampai influencer yang menyesatkan publik dengan klaim pendapatan palsu. Ia bahkan pernah ikut menyoroti isu politik, hingga sempat mendapat tekanan. Namun Ferry tetap konsisten bersuara, bahkan sempat membuat video khusus berjudul "Saya Baik-Baik Saja" untuk meredakan kekhawatiran publik. Belakangan, nama Ferry kembali ramai diperbincangkan karena pernyataannya soal kerusuhan demo akhir Agustus 2025. Dalam sebuah dialog publik, ia mengingatkan semua pihak untuk tidak buru-buru mencari dalang kerusuhan sebelum benar-benar peduli pada korban. Dengan nada penuh emosi, Ferry berkata, orang bisa membicarakan banyak nama soal dalang, tapi hari berganti hari, orang sudah tidak ingat lagi siapa yang meninggal, dan bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan keluarga yang bersedih. Berdasarkan tema yang mau kita bahas sekarang, dalang. Kita bisa membicarakan banyak nama soal dalang nantinya. Dan seumur hidup pernah nama-nama itu tidak akan bisa kita lupakan. Tapi hari berganti hari, orang sudah tidak ingat lagi siapa yang meninggal. Orang tidak ingat lagi luka apa yang ditimbulkan, dan orang bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan keluarga-keluarga yang bersedih saat ini, teman-teman, Bapak Ibu semua. 9 itu sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan semakin bertambah numbernya, maka semakin mudah untuk dilupakan. Karena udah jadi statistik. Dan ini nyawa. Lukanya seumur hidup. Kerusuhan itu sendiri menelan 9 korban jiwa. Angka yang bagi Ferry bukan sekedar statistik, tapi luka seumur hidup. Ia menegaskan, sebelum politik dan kepentingan dimainkan, kita harus ingat ada keluarga yang kehilangan anak, ayah, atau saudara tercinta. Pesan ini sederhana, tapi kuat. Jangan melupakan korban, karena mereka adalah manusia nyata, bukan sekedar angka dalam berita.
Tak hanya di media sosial, Ferry juga terjun langsung lewat sebuah gerakan nyata. Pada Oktober 2023, ia bersama Jerome Pauline dan Coki Pardede meluncurkan Malaka Project. Visinya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia demi menyongsong cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Ini menunjukkan Ferry bukan sekedar berbicara, tapi juga bergerak. Kini, Ferry Irwandi bukan hanya seorang YouTuber. Ia adalah suara anak muda yang berani kritis, inspiratif, dan konsisten. Lewat gaya storytellingnya, ia mengajarkan bahwa konten digital tidak harus dangkal. Konten bisa menjadi sarana refleksi, pemikiran, bahkan perlawanan terhadap hal-hal yang menyesatkan publik. Ferry Irwandi adalah bukti bahwa keberanian meninggalkan zona nyaman bisa membuka jalan untuk dampak yang lebih besar. Dari seorang PNS biasa, kini ia menjadi inspirasi jutaan orang. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu cukup berani untuk mengambil langkah besar dalam hidupmu? Seperti Ferry Irwandi? Teman-teman kami yang di dalam sana, buka pintunya. Buka. Saling jaga, saling lindungi. Kita tinju ke atas, bukan ke samping, betul? Tinju kita ke atas, bukan ke samping, betul? Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.